Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mengawali misa kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-18 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak oleh Tuhan untuk sungguh mencari di dalam kehidupan kita makanan yang tidak pernah lagi membuat kita lapar dan haus. Dari mana makanan itu? Ialah Yesus Kristus yang menjadi roti kehidupan bagi kita. Sejauh mana hal ini sungguh menjadi kekuatan berkat iman kita kepadanya, mari di hadapannya kita menyadari hal ini dan mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena dengan pikiran dan perasaan secara manusiawi saja kita seringkali terbentur bahwa Tuhan jauh dari kita, tidak pernah membantu kita, tidak peduli kepada kita. Tetapi sebenarnya justru kitalah yang menutup diri kita, menolak Dia datang kepada kita. Dia selalu memberikan kesempatan kepada kita, karena Dia mengatakan, marilah kepadaku kalian yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu, karena akulah roti hidup yang turun dari surga. Kita datang kepadanya Bapak Ibu Saudara terkasih, buka hati kita, menyadari kita dan mohon pengampunannya, serta mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan bagi kita masing-masing. Kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini yang ingin kita doakan. Secara khusus pengurus OMK yang akan dilantik pada hari ini, moga-moga dengan pelantikan ini mereka semakin bersemangat untuk bersatu dengan Kristus sang sumber kehidupan lewat karya pelayanan yang juga menjadi bagian dalam hidup mereka untuk semakin hidup sempurna di hadapan Tuhan. Tambah dalam doa-doa kita mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, orang jompo dan tidak berdaya. Serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang sudah meninggal, utamanya Yusuf Joni Kosal yang meninggal 4 tahun yang lalu. Kita hening sejenak.
Supaya kita semakin layak merekam peristiwa penyelamatan dan buka hati kita mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengimani Putra-Mu itu, seraya mewujudkannya dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama kami. Terlebih Kau nyatakan dalam kelompok orang muda, yang pada kesempatan ini pengurusnya akan dilantik. Semoga melalui pengurus yang merelahkan dirinya, senantiasa Kau hadirkan dalam diri mereka kasih persaudaraan untuk senantiasa mempersiapkan diri mereka menyambut masa depan yang lebih indah dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Juga senantiasa kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah bersama dengan mereka yang mendampinginya. Semoga suatu saat mereka boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Dan akhirnya Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Yusuf Joni Gosal yang sudah 4 tahun yang lalu Kau panggil dari tengah-tengah keluarga, Andreas T. Kienkok. Semoga orang tua saudara-saudara kami ini dengan belas kasih-Mu Kau anugerai hidup abadi di dalam kemuliaan-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di kaum persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gurun Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik. Halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan.
disediakan oleh Allah. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, ke gunung-gunung yang ia rebut dengan tangan kanannya. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada
hidup yang kekal yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan, siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melanjutkan tentunya bacaan kita minggu lalu, di mana berada pada roti hidup. Maka di bagian tengah dari Injil Yohanes itu kita diingatkan bahwa Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga, dan siapapun yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Sejauh mana sabda kebenaran ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sungguh mengambil bagian di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, biasanya sesuatu kita bisa capai kalau itu sungguh dibangun atas dasar keprihatinan hidup. Dan hidup yang kita perjuangkan adalah hidup dalam dunia ini, dan sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa kehidupan di dalam dunia ini tidak akan berakhir begitu saja, tetapi akan kekal selamanya di hadapan Tuhan. Hanya saja tentu kita juga disadarkan bahwa kehidupan kita dalam dunia ini terbatas. Ada waktunya. Kita akan mengalami perjalanan hidup terus-menerus, sehingga ada saatnya kita masuk dalam situasi di mana kita sungguh tidak berdaya secara manusiawi. Dalam keprihatinan hidup itulah digambarkan dalam bacaan pertama pada kesempatan ini. Akhirnya Tuhan mengatakan, aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Allah mau dan ingin selalu menolong bangsanya, umatnya. Dan itu dinyatakan bagi umat Israel tentunya. Sebagai bangsa tempat menyejarah karya keselamatan sampai pada saat ini. Kita tahu bahwa bangsa Israel mengalami pembuangan, dan di dalam pembuangan tentu mengalami penderitaan yang luar biasa, penindasan, tidak merasa bebas atau tidak merdeka.
akhirnya melalui Musa, mereka diantar dari perbudakan menuju ke tanah terjanji, tanah Kanaan, masuk di padang gurun, dan itu kita mulai minggu lalu. Dan hari ini kita dengarkan bagaimana mereka bersungut-sungut pada saat kelaparan melanda mereka dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Kenapa engkau mengantar kami dari tanah Mesir? Seandainya engkau tetap membiarkan kami di sana, kami tidak akan kelaparan walaupun mengalami penderitaan. Tetapi sekarang kami akan mati kelaparan, tidak ada roti, tidak ada air, sumber kehidupan sama sekali tidak ada. Maka dalam sungut-sungut seperti itulah Tuhan mendengarkan seruan bangsanya. Lalu Tuhan menurunkan roti dari langit, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama pada kesempatan ini. Dari kitab Keluaran, Allah yang menyaksikan situasi itu membebaskan, berbelas kasih dan berjanji kepada Musa untuk memberikan makanan kepada bangsanya. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Allah setia menaruh kepedulian terhadap bangsanya dengan memberikan makanan dan minuman pada saat kelaparan. Allah juga ingin Israel membuka mata dan percaya bahwa Dia adalah Allah mereka yang selalu melihara hidup mereka pada saat genting. Dan dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita diajak, apakah kita perhatiin akan kehidupan yang kita perjuangkan? Lalu bagaimana kita berusaha keluar dari keprihatinan yang kita alami dalam seluruh kehidupan kita itu? Dalam bacaan Injil tadi ingatkan bahwa janganlah kita hanya mencari makanan sekedar untuk kenyang saja, tetapi sungguh mencari makanan yang membuat kita hidup terus menerus. Dan akhirnya di dalam diri Yesuslah sesungguhnya kita bisa menemukan hal itu. Datanglah kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, mereka tidak akan lapar lagi, mereka tidak haus lagi. Sejauh mana hal ini sungguh menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah yang terus-menerus kita renungkan pada kesempatan ini. Maka kepada kita semua diingatkan melalui surat Rasul Santo Paulus pada kesempatan ini kepada umat di Efesus, menasehatkan agar sudah saatnya untuk jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Kita telah mengenal Allah di dalam diri Yesus Kristus, mempercayakan diri kita menjadi anggota gereja dibaptis dan diangkat menjadi anak Allah sendiri. Dalam keyakinan kepercayaan itu, sekali lagi kita berharap bahwa kita tidak hanya sekedar mengimani, tetapi sungguh-sungguh kita menghidupinya di dalam seluruh keprihatinan kehidupan, bahwa memang kehidupan di dalam dunia ini suatu saat akan berakhir, tetapi kehidupan sesungguhnya adalah hidup kekal. Dan bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Tentu kita selalu mau berusaha untuk bersatu dengan Yesus, di mana Dia sungguh menyatakan kemuliaan Bapanya, mengambil bagian di dalam kehidupan kita manusia, hidup seperti kita, menderita, wafat di kayu salib, dan sesudah itu Dia bangkit dari antara orang mati. Untuk apa semuanya itu? Karena Dia begitu berbelas kasih kepada kita, supaya kita sungguh tahu jalan keselamatan untuk bersatu dengan Allah kembali. Dan kita bersyukur bahwa kita telah menemukan dan mendapatkan hal itu. Tinggal bagaimana kita tetap memeliharanya dalam seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih.
lewat bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, untuk sungguh menyatakan itu dalam karya pelayanan. Saya selalu mengatakan dalam karya pelayanan, karena buah-buah iman itu nyata lewat seluruh karya yang kita lakukan, bukan hanya sekedar untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saja. Kalau hanya tugas dan tanggung jawab saja, maka pada selesai, maka kita mengatakan selesailah tugas dan pekerjaan itu. Pada hari ini pengurus OMK akan dilantik lagi. Tentu dalam perjalanan waktu kita berharap, saya selalu mengatakan kepada mereka, mungkin seperti yang ditanyakan oleh orang yang bertanya kepada Yesus, tanda apakah yang kau berikan kepada kami supaya kami percaya kepadamu? Pertanyaan yang sama saya selalu lontarkan kepada anak muda. Tanda apa yang kamu ingin nyatakan bahwa kami memang ada sebagai orang muda di paroki ini? Jangan kita menuntut dulu, sesudah kita menuntut lalu kita mau bekerja. Bekerja dulu baru nyata bahwa memang kita ada. Jangan dibalik-balik. Kalau kita sudah bekerja, kita sudah melakukan sesuatu, pasti hati orang juga akan melihat bahwa memang ada sesuatu yang bisa dilakukan. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Karena tidak ada kita yang lahir dari orang tua kita sudah lengkap dengan segala sesuatu. Kita telanjang keluar dari rahim ibu kita. Yang diberikan oleh Tuhan adalah bakat dan talenta. Dan Tuhan mengembuskan nafasnya ke dalam hati kita untuk memperjuangkan hidup. Dan itulah yang harus kita nyatakan dalam dunia yang fana ini. Tetapi justru kita balik dalam kehidupan. Kita meminta dulu. Padahal sebenarnya dalam kesadaran sepenuhnya, paling tidak keberadaan kita sudah harus syukuri. Dan lewat itulah lalu kita harus memperjuangkan kehidupan kita. Atau adakah di antara kita yang lahir sudah memakai celana? Tidak ada ya? Tidak ada. Saya juga dulu pada saat lahir belum memakai kacamata, sekarang sudah memakai kacamata karena tidak bisa lagi membaca kalau tidak pakai kacamata. Dan dengan demikian itu akan mengajak kita hal-hal kecil dalam seluruh kehidupan. Jangan kita terlalu mencari yang besar-besar untuk mau bersatu dengan Tuhan kembali. Pada saat kita berada dalam kesadaran, kita harus berusaha untuk mencari itu dalam seluruh kehidupan. Membuat hidup kita ini, membuat diri kita ini semakin tumbuh dan berkembang. Kita hanya memberikan dorongan, sarana bagi kita, kesiapsediaan hati kita yang paling utama dan paling penting. Maka mari kita itu menemukan dalam kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita membuka hati kita kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Tentu Tuhan berikan mata kepada kita, memberikan hati kepada kita untuk boleh menyadari hal itu. Dan hidup baru yang diinginkan oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan pertama adalah hiduplah dalam kasih Tuhan. Punyalah rasa hati dan kepedulian. Dan marilah dalam keprihatinan itu mengangkat sesuatu yang boleh kita angkat untuk bisa kita jalani. Menghidupi kasih dan cinta Tuhan yang harus kita perjuangkan untuk sungguh semakin menemukan kekuatan. Dari mana kita mendapatkan hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih? Sekali lagi secara garis besarnya, kita bisa menemukan sungguh di dalam pribadi Yesus yang mengenakan kemanusiaan kita dalam kelemahan kita. Lewat sabdanya setiap saat saya selalu mengatakan, paling tidak kalau kita membaca kitab suci sebagai sabda Tuhan, ada yang mengharapkan supaya kita masuk kelompok MBA. Tetapi secara umum dari paroki kita ini, kita mengharapkan supaya kita rajin membaca bacaan harian itu secara universal, sudah ditentukan seperti itu. Dan kalau kita mulai membaca itu dalam bacaan harian, maka kiranya lewat tahun biasa ditulis itu tahun pertama dan tahun kedua.
Itu berarti bagi kita, sebenarnya kalau kita rajin membaca kitab suci, maka selama 2 tahun, kalau kita membaca kitab suci setiap hari, maka seluruh isi kitab suci paling tidak kita sudah membacanya. Kemudian tahun A, tahun B, dan tahun C, diharapkan bahwa kalau kita rajin mengikuti perayaan-perayaan hari Minggu sepanjang 3 tahun berturut-turut, maka seluruh isi kitab suci itu paling tidak kita sudah dengar kalau kita rajin ke gereja setiap hari Minggu. Untuk itulah dibuatkan hukumnya supaya kita mengikatkan diri di sana dan berusaha untuk mau menyatakan keimanan itu. Apakah ini yang paling menentukan untuk karya keselamatan? Tidak. Sekali lagi, motivasi kita yang akan menentukan hal itu. Tetapi diharapkan seperti itu. Lalu berpuncak pada persatuan sepenuhnya dengan Allah dalam Yesus Kristus lewat perjamuan kudus, di mana kita menyambut roti kehidupan yang dikatakan berikanlah tanda itu. Maka dalam banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara terkasih, tanda sesungguhnya kehadiran Allah yang mendunia ini, menyatakan kemuliaannya di tengah dunia, di dalam diri Yesus Kristus yang nyata dan ditandakan di dalam hosti suci. Sekali lagi, hanya imanlah yang bisa mengantar kita ke sana, dan untuk bisa semakin memaknai, maka sekali lagi, apalagi bagi kita orang-orang muda sekarang dan orang-orang sekarang ini, anak-anak saja sudah sangat pintar sekali membuka YouTube. Kita mendengarkan, kita membuka itu dan mendapatkan pelajaran pengetahuan di sana. Mudah-mudahan itu semakin membantu iman kita untuk sungguh selalu datang kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus, bersatu sepenuhnya dengan Dia. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika bacaan kita pada kesempatan ini mengajak kita semua untuk beralih dari cara hidup yang tidak benar dan mulai hidup yang berdasarkan iman akan Allah. Belajar dari orang Israel dan orang banyak yang mengikuti Yesus, kita dipanggil untuk mencari hal-hal yang lebih bernilai, menenangkan hati dan jiwa, menyelamatkan dan menjamin kebahagiaan kekal bagi kita. Semua ini ada dalam Kristus, roti hidup yang memberi hidup kekal untuk kita manusia. Semoga demikian. Amin. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka kita akan masuk dalam upacara pelantikan peneguhan pengurus OMK pada kesempatan ini. Saya persilakan kepada Ketua OMK Paroki untuk membacakan seluruh pengurus OMK pada kesempatan ini. Umat dipersilakan duduk kembali. Surat penugasan nomor 01-PKR-Datar-Kams-8 Romawi-2024. Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas periode 2022-2025 membaca dan seterusnya menimbang pedoman karya Pastoral Orang Muda Katolik Indonesia Komisi Kepemudaan KWI tahun 2014, mengingat 1. Telah berakhirnya masa tugas pengurus Orang Muda Katolik Muda-Mudi Kristus Raja Paroki Kristus Raja Andalas. Yang kedua, perlu dibentuk pengurus OMK
Mamisra, Paroki Kristus Raja Andalas, periode 2024-2025. Memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Melepaskan dari tugas sebagai pengurus orang muda Katolik, Muda-Mudi Kristus Raja Paroki Kristus Raja Andalas, disertai ucapan terima kasih atas karya bakti dan pengabdian yang telah dilaksanakan sebagai pengurus. Kedua, mengangkat dan menugaskan mereka yang tersebut namanya dalam lampiran ini sebagai pengurus orang muda Katolik, Muda-Mudi Kristus Raja Paroki Kristus Raja Andalas, periode 2024-2025, disertai ucapan selamat menjalankan tugas sebagai pengurus. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 3 Agustus 2024, Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas, Reverendus Dominus Agustinus Kalepe. Lampiran Surat Penugasan nomor 01 garing PKR garis datar Kams garis miring 8 Romawi garis miring 2024. Pengurus Orang Muda Katolik, Muda-Mudi Kristus Raja, Paroki Kristus Raja Andalas, periode 2024-2025. Penasehat Reverendus Dominus Ferdinandus Paulus Niki Toari. Penanggung jawab Ketua 2 Bidang Pembinaan Depas Kristus Raja Andalas, Frederick Mande. Wakil penanggung jawab Ketua Seksi Kepemudaan Paroki Kristus Raja Andalas, Florenciano Syam Rumate. Ketua Renildis Mario Rera. Sekretaris Anesti Lasti Rani Pangembuan. Bendahara Nadia Gaudensia Boki Sebo. Seksi Kerohanian Koordinator Ana Maria Caroline Leko. Benedictus Aprianto da Costa sebagai anggota. Benedictus Aldo Tan sebagai anggota. Seksi Minat dan Bakat Marcelinus Dwi Restu Biru, Koordinator. Hardianto Lengga, anggota. Agustina Mile, anggota. Seksi Humas dan Multimedia Katerina Palungan sebagai koordinator. Gaudensia, anggota. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 3 Agustus 2024, Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas, Reverendus Dominus Agustinus Kalepe. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Pastor untuk memberkati para pengurus. Saudara-saudari OMK yang terkasih, kamu telah dipilih dari antara anggota OMK Paroki Kristus Raja Andalas untuk melanjutkan tugas kepengurusan ini di periode 2024-2025. Maka sekarang jawablah pertanyaan saya. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Ya, kami bersedia. Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari hadapan Allah dan seluruh umat. Di hadapan Allah serta seluruh umat, aku berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugasku sebagai pengurus gereja selaras dengan kemampuan yang ada padaku, yang telah kuterima dari Tuhan. Aku akan menyumbangkan waktu dan tenagaku demi kesejahteraan dan perkembangan umat Allah di sini. Karena itu, aku akan menjalankan tugasku dengan penuh tanggung jawab, dan kiranya Allah mendampingi aku beserta semua pengurus dalam menjalankan tugas dan jabatan suci ini. Para umat sekalian, telah kita dengarkan kesediaan dan ikrar para pengurus OMK menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka.
Maka marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada sore ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu, menjadi pengurus OMK di Paroki Kristus Raja Andalas. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan ini. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai pengurus OMK Gereja Kristus Raja Andalas dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara, meneguhkan hati saudara, dan melindungi saudara terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka terimalah tanda berkat Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa dicurahkan untuk mendaungi saudara-saudari dalam menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berkumpul di sini dalam nama Yesus Tuhan kita dengan membawa ke hadapannya segala kebutuhan umatnya dan kelaparan seluruh dunia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan jadilah kehidupan dunia. Tuhan jadilah kehidupan dunia. Bagi gereja, semoga para imam dan para pelayan sabda menguatkan umat Allah dengan makanan bergizi yang ditemukan dalam Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah kehidupan dunia. Bagi semua manusia di seluruh dunia yang kurang makan dan terlalu miskin untuk membangun kehidupan yang sungguh manusiawi. Semoga mereka yang berpenghasilan cukup menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang kekurangan, agar semua manusia dapat hidup layak. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah kehidupan dunia. Bagi umat Kristiani yang terpecah belah, semoga tak lama lagi seluruh umat Kristiani bersatu padu untuk membagi-bagi bersama roti yang satu yang dihidangkan oleh Tuhan yang satu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah kehidupan dunia. Bagi semua komunitas Kristiani, semoga seluruh umat Kristiani mulai menghargai nilai Ekaristi yang luhur dan menggali kekuatan darinya untuk melibatkan diri demi sesama, baik yang jauh maupun yang dekat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah kehidupan dunia. Bagi kita semua yang berada di sini, semoga setiap kali merayakan Ekaristi, kami benar-benar bertemu dengan Kristus yang hidup. Semoga Ia memuaskan kelaparan kami akan hal-hal yang baka dan menolong kami untuk saling mengasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Kami juga mempercayakan ke dalam tangan kuasa belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang. Ibu Lili yang baru saja Kau panggil tadi subuh dari tengah-tengah keluarga dan antara kami umat-Mu. Yusuf Johnny Gosal yang telah meninggal 4 tahun yang lalu. Dan juga Andreas Tekian Kok. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, dengan belas kasih-Mu Tuhan, Engkau anugerahi hidup abadi kepada mereka, akhirnya menikmati perjamuan-Mu yang kudus, dan dari dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, mereka boleh menjadi pendoa bagi kami semua, utamanya bagi seluruh keluarga yang masih perkenankan perjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Sejenak dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Tuhan Yesus Kristus, jadilah roti kehidupan kami dalam Ekaristi Kudus. Jadilah juga terang dan kehidupan bagi orang-orang yang mencari Engkau, serta kepuasan dan kegembiraan bagi semua orang yang telah menemukan di Kau. Tinggallah beserta kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan menjadikan kami manusia baru yang semakin menyerupai putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan
kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan sore menjelang malam ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau kenyangkan dengan sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga kami juga Kau kuatkan dalam perserahan hidup di dunia ini, agar kami selalu mengarahkan diri kepada kebahagiaan sejati yang Kau janjikan, seraya bertekun mengusahakan cinta kasih dan damai sejahtera dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita duduk mendengarkan pengumuman oleh pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja Minggu 4 Agustus 2024. Kolekte gereja 27-28 Juli 2024 Rp20.383.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp13.305.000. Kotak pemeliharaan gereja Rp405.000. Misa hari ulang tahun imamat Rp560.000. Kolekte misa requiem Rp1.102.000. Kotak gerbu bulan Juli Rp1.850.000. Sumbangan pembuatan Goa Maria, Rukun Fransiskus Saverius Rp10 juta, Ibu Lili Rp500.000, Ibu Teresia Pandean Rp200.000. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ivan Sukawirawan Baso dan Yolanda Evangelista Marro. Pengumuman yang pertama, Servasius Moat Bota dan Yuliana Lucia Tati. Pengumuman yang pertama, Andreas Harjadi dan Foni Jaya. Pengumuman yang pertama, bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Sehubungan dengan penerimaan sakramen Krisma, pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Agustus 2024, jam 6 sore sampai dengan setengah 8 malam di Aula Paroki lantai 4. Maka bagi yang masih ingin mendaftar, silahkan ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat baptis dan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Dan melampirkan surat komuni pertama dan kakak Katolik Biduk. Syarat kelas 3 SMP ke atas atau yang telah berusia 15 tahun ke atas, telah dibaptis Katolik dan telah menerima komuni pertama. Pelaksanaan pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP negeri dan swasta non-Katolik akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Agustus 2024 jam setengah 5 sore sampai dengan jam 6 sore di ruang rapat paroki lantai 2. Diharapkan kepada orang tua untuk mengingatkan kembali pada anak-anak untuk menghadiri pertemuan tersebut. Hari Minggu 18 Agustus 2024 jam 5 sore sampai selesai akan dilaksanakan perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang bertempat di Bumi Raja Wali dengan acara devosi kepada Bunda Maria dan perayaan Ekaristi. Perayaan ini dilaksanakan dalam suasana rasa syukur Yubelium 100 tahun KWI dan rasa syukur kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dalam rangka hari ulang tahun Imamat ke-7 Pastor Nando, maka kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menghadiri acara sebagai berikut. Misa syukur Jumat 9 Agustus 2024 jam 6 sore. Ramatama akan dilaksanakan di aula lantai 1 dan basement. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih.
akan diadakan pendidikan dasar wajib CU Mekarkasi pada hari Selasa dan Rabu tanggal 13 dan 14 Agustus 2024 jam 6 sore sampai dengan selesai di Gereja Katolik Kristus Raja Andalas. Pengumuman ini bersifat undangan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kemudian perayaan yang akan diadakan pada tanggal 18 itu masih akan diumumkan minggu depan. Tapi sudah diingatkan kepada kita pada tanggal 17 itu hari Sabtu. Ada mengusulkan misa, kalau boleh misa 17 Agustus di sore hari. Hanya kita sudah mengadakan misa malam minggu pada saat itu, sehingga kami tetap mengantisipasi misa perayaan 17 Agustus hari Sabtu itu kita adakan di pagi hari, rencana jam 8. Sehingga di sore hari kita tetap melaksanakan perayaan Ekaristi malam minggu, sekaligus merayakan hari Bunda Maria diangkat ke surga karena dirayakan di hari Minggu yang terdekat. Dan seluruh hari perayaan itu tetap kita buka bagi mereka yang akan nanti mengikuti perayaan di Bumi Raja Wali. Dimungkinkan dan tetap terbuka, dan diharapkan kalau kita mau untuk mengikuti perayaan, dan sekali lagi diharapkan supaya kita bisa mengikuti perayaan di Bumi Raja Wali, tetapi tetap ada misa juga di sini. Dan dengan demikian kita tetap mengadakan perayaan hari Minggu seperti biasa. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Terlebih hari Jumat diingatkan bahwa kita akan misa syukur atas kenangan 7 tahun Imamat Pastor Nando. Jam 6 sore dilanjutkan kebersamaan di lantai 1. Seluruh umat diundang dalam perayaan ini. Coba memungkinkan bagi kita semua tentunya. Lalu selebihnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan melihat ke depan berapa bagian. Kita sudah masuk dalam pertengahan tahun lagi dan bahkan melewatinya. Mudah-mudahan rencana-rencana kita tetap berjalan dengan baik. Mereka yang memberikan perhatian sekali lagi secara khusus kami ucapkan terima kasih. Utamanya pembangunan Gua Maria yang direncanakan itu biasa-biasa saja. Tapi karena cukup banyak peminat, maka mudah-mudahan itu sudah harapan kita. Kepada kita yang selalu punya hati, sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih. Masih ada satu sumbangan di saya belum saya teruskan kepada bendahara sehingga belum diumumkan pada hari ini. Isinya 1 juta yang sampai yang menyumbang itu merasa belum diumumkan. Memang diumumkan karena belum disampaikan kepada bendahara. Nanti setelah sampai di bendahara baru itu diumumkan. Dan saya selalu umumkan sebelumnya. Saya kira itu tambahan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kebersamaan. Selamat kepada OMK yang dilantik pada hari ini. Bekerjalah dan senantiasalah menghadirkan yang terbaik dalam seluruh karya. Kamu masih muda, cari dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu dalam segala hal. Dan jangan menyia-nyiakan waktu. Dari awal waktu saya masih kapelan di sini, saya kira kamu sudah mulai tampil dan berani untuk menyatakan kehadiran kamu, pergi mengikuti perlombaan di Toraja, dan saya kira tidak terlalu mengecewakan. Tetapi setelah pulang dari Toraja ternyata melempem lagi. Seringkali kita berhadapan dengan situasi dan keadaan di mana diminta pertanggungjawaban, dan itu adalah hal yang kecil sebenarnya. Tetapi seringkali kita sulit untuk menyatakan hal itu. Dan di sanalah sebenarnya kehadiran kita sungguh dibutuhkan untuk memberikan yang terbaik di hal-hal yang kecil. Pelayanan yang diadakan di gereja untuk memulai sehingga di tengah masyarakat kita berani tampil untuk sungguh menyuarakan keimanan kita. Saya kira itu yang paling utama dalam seluruh kehidupan. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini, pelayan, kepada kelompok dekorasi, sound system, kita semua yang mengambil bagian, kita yang hadir pada kesempatan ini, sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih.
Dan mohon maaf perayaan cukup lama, 1,5 jam pada kesempatan ini. Mudah-mudahan selalu memberikan sesuatu yang tetap semakin meneguhkan kita. Untuk itu mari kita akhiri perayaan kita pada kesempatan ini dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara-saudari dalam pengetahuan dan cintanya serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan semoga turunlah atas Bapak Ibu Saudara terkasih berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.